Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi, di channel Ceko Mat UNES. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman latihan soal SKB kompetensi pedagogik sesuai dengan Fail Report atau FR kemarin-kemarin. Berarti ini udah hari ke-5 ya, 5-6 nih ya. Program tahunan, latihan soal-soalnya ada program tahunan, program semester, media pembelajaran, media daring, pengayaan, remedial, prinsip penilaian, asesmen, dan apersepsi. Oh iya, teman-temanku, SKB pedagogik ternyata lebih sulit dibandingkan dengan SKB profesional. Jadi, jangan anggap remeh materi pedagogik. Biasanya materi pedagogik itu sangat sangat menjebak kalian ya. Berarti kalian harus hati-hati di materi pedagogiknya. Yuk kita bahas bareng-bareng soal-soal SKB-nya yang sesuai dengan FR kemarin. Nah, sudah saya rangkumkan. Yuk belajar bareng-bareng dengan saya di channel Cekomat UNES. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Penilaian hasil belajar oleh pendidik salah satunya adalah akuntabel. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah A. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. B. Penilaian didasarkan secara berencana, bertahap, dengan mengikuti langkah-langkah baku. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. D. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. E. Proses penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jawabannya adalah penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, untuk prinsip-prinsip penilaian, 1. Accountable dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Yang kedua, peracuan kriteria didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 3. Sistematis dilakukan secara berencana, bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang keempat, bermakna. Hendaknya memudahkan atau dipahami, mempunyai arti, bermanfaat, dan dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak, terutama guru, peserta didik, dan orang tua serta masyarakat. Yang kelima, keseluruhan dan berkesinambungan, mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 6. Terpadu merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 7. Adil, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena terkeputusan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, ataupun gender. 8. Transparan atau terbuka. Bersifat terbuka artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. 9. Objektif. Hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Yang ke-10, valid. Harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan standar kompetensi lulusan. Yang ke-11, mendidik, memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik. Soal selanjutnya, dalam proses program perencanaan menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar yang harus dicapai, disusun dalam program tahunan. Penyusunan program tahunan
Penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar. Langkah awal dalam perencanaan program tahunan adalah A. Menandai hari-hari libur. B. Membagi alokasi waktu. C. Menentukan SKD dan KD. D. Menelaah kalender pendidikan. E. Menghitung minggu efektif. Jawabannya adalah D. Menelaah kalender pendidikan. Ulasannya adalah langkah-langkah perencanaan program tahunan meliputi 1. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas suatu pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. C. Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur untuk termasuk hari-hari besar nasional, hari libur khusus. Menghitung jumlah hari belajar efektif (HBE) dan jam belajar efektif (JBE) setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. 4. Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta analisis materi. Soal selanjutnya. Program tahunan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program tahunan dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai. Komponen yang terdapat dalam program tahunan adalah A. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. B. Identitas, standar kompetensi, IPK, materi pokok, dan alokasi waktu. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, IPK, materi pokok, dan alokasi waktu. D. Identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, bulan, dan minggu efektif dalam alokasi waktu. E. Identitas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Jawabannya adalah E. Identitas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu. Ulasannya adalah dalam penyusunan prota, komponen yang harus tersedia adalah 1. Identitas, yaitu mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Format isian ada semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Soal selanjutnya. Program semester berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar dan indikator. Langkah-langkah dalam penyusunan program semester adalah 1. Program tahunan. 2. Tentukan pada bulan dan minggu beberapa proses pembelajaran. 3. Tentukan standar kompetensi dasar yang ingin dicapai. 4. Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 3, 4, dan 1. C. 2, 3, 1, dan 4. D. 4, 2, 1, dan 3. E. 3, 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah E, yaitu tentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Setelah itu, melihat program tahunan. Setelah melihat program tahunan, tentukan pada bulan dan minggu beberapa proses pembelajaran. Yang terakhir, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program semester adalah standar kompetensi, ya, media daring sebagai alat komunikasi kini memudahkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain. Dengan media sosial, pengguna dapat dengan mudah dalam berkomunikasi jarak dekat maupun jarak jauh, baik lewat pesan tertulis, suara, bertatap wajah, secara langsung media dalam jaringan. Media daring yang digunakan untuk bertatap wajah secara langsung lewat media dalam jaringan, kecuali A. Skype, B. Webex, C. Discord, D. Microsoft Teams, E. Blog. Jawabannya adalah blog. Karena media daring bertatap wajah itu ada Skype, Webex, Discord, Microsoft Teams, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan Slack. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa kelompok cepat dalam memanfaatkan kelebihan waktu yang dimiliki sehingga mereka memiliki pengetahuan yang lebih kaya dan keterampilan yang lebih baik. Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan, kecuali A. Tidak membahas materi pelajaran baru, B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi, C. Tercapainya tingkat pengembangan siswa yang optimal terkait dengan tugas pembelajaran. D. Mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar. E. Memanfaatkan kelebihan waktu bagi siswa yang cepat untuk hal-hal yang positif. Jawabannya adalah yang D. Mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar. Apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis tes yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah A. Uji kinerja, B. Uraian, C. Menjodohkan, D. Objektivitas pilihan ganda, E. Benar salah. Jawabannya adalah uraian. Tes uraian adalah butir soal yang menuntut siswa untuk menyusun, merumuskan, dan mengemukakan sendiri jawabannya menurut kata-kata sendiri secara bebas. Tes uraian adalah pertanyaan atau tugas yang menjawab memerlukan ekspresi pemikiran peserta didik. Siswa kelas 6 oleh Pak Ali diharuskan memakai baju seragam dan aksesoris dengan benar sesuai aturan sekolah. Pada pelajaran IPS, guru ingin menilai aspek efektif dari siswa dengan topik disiplin. Asesmen penilaian yang harus digunakan oleh Pak Ali yaitu A. Portofolio, B. Angket, C. Observasi, D. Wawancara, E. Proses. Jawabannya adalah C. Observasi. Metode asesmen 1. Observasi, pengamatan yang dilakukan terhadap cara belajar siswa, tingkah laku siswa yang muncul pada saat belajar. 2. Tes atau evaluasi hasil belajar diperoleh dengan cara memberikan tes pada setiap bidang pengajar. 3. Wawancara dilakukan terhadap orang tua atau keluarga dan siswa. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh melalui metode di atas adalah checklist, yaitu memberikan tanda pada bagian-bagian yang telah ditentukan pada pedoman sesuai dengan kemampuan anak. 2.
Skala nilai yaitu bentuk penilaian yang mengarahkan pada kemampuan atau prestasi belajar siswa. Remedial merupakan suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Salah satu fungsi remedial adalah fungsi korektif. Pernyataan yang paling tepat dari fungsi korektif adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. B. Memungkinkan guru, siswa, atau pihak lainnya akan dapat memperoleh pahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. C. Membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau proses belajar. Artinya, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. D. Memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pengajaran regulasi reguler akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. E. Akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efisien dan efisien. Jawabannya adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Fungsi remedial teaching yaitu satu, fungsi korektif, artinya melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Fungsi penyesuaian. Yang dimaksud fungsi penyesuaian adalah agar dapat membantu siswa untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntunan belajar, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan keadaan dan kemampuan pribadinya, sehingga mempunyai peluang besar untuk meroleh hasil yang lebih baik. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah agar dapat mengajar remedial, memungkinkan guru, murid, dan pihak lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi murid. Diharapkan, murid dapat lebih memahami dirinya dan segala aspeknya. Begitu pula guru dan pihak-pihak lainnya dapat lebih memahami akan keadaan pribadi murid. Fungsi pengayaan dimaksudkan agar remedial teaching dapat memperkaya proses belajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pelajaran reguler dapat dilakukan atau diperoleh melalui remedial teaching. Pengayaan dapat terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran perbaikan, sehingga hasil yang diperoleh lebih baik dalam presentasi belajar lebih kaya. Fungsi akselerasi adalah agar remedial teaching dapat mempercepat proses belajar lebih dalam arti waktu maupun materi. Artinya, murid yang tergolong lambat dalam belajar dapat dibantu lebih cepat proses belajarnya melalui pengajaran remedial. Maksudnya, pengajaran remedial dapat mempercepat proses belajar baik dari segi waktu maupun materi, sehingga dapat menunjang pencapaian hasil belajar yang lebih baik. 6. Fungsi terapeutik secara langsung maupun tidak pengajaran remedial adalah memperbaiki atau menyembuhkan kondisi pribadi yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang pencapaian prestasi belajar, dan pencapaian prestasi yang lebih baik dapat mempengaruhi pribadi atau timbal balik. Dari uraian di atas menjelaskan bahwa fungsi pembelajaran remedial adalah untuk membantu guru dalam mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dalam masalah belajar. Soal berikutnya. Apersepsi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian peserta didik supaya fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh guru. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam melakukan apersepsi di dalam kelas, kecuali
A. Menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi. B. Membuat kuis singkat. C. Bernyanyi. D. Menyajikan materi. E. Games atau permainan. Jawabannya adalah ya, D. Menyajikan materi. Karena art persepsi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menarik perhatian peserta didik supaya fokus pada ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan oleh guru. Kalau menyajikan materi, itu berarti menambah ilmu baru yang lebih susah. Kalau apersepsi itu harus ada kegiatan dulu sebelum melakukan pembelajaran. Oke ya, dapat dimengerti? Itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.